Hingga kini, terinfeksi Human Immunodeficiency Virus atau HIV/AIDS masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Indonesia bahkan dunia. Human Immunodeficiency Virus atau biasa kita sebut dengan HIV. Jadi HIV yang sering kalian dengar itu adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sel CD4 pada tubuh kita atau biasa kita sebut dengan sel darah putih. Jika semakin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak ditangani segera akan berkembang menjadi kondisi yang serius yang disebut dengan AIDS. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Virus adalah tahap terakhir dari virus HIV. Nah, tahap terakhir ini itu saat tubuh kita sudah tidak bisa atau sudah benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melawan infeksi ataupun penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Gejala HIV dan AIDS, penderita mengalami flu pada 2 hingga 6 minggu terjadinya infeksi virus HIV. Juga disertai dengan gejala flu yang bertahan 1 hingga 2 minggu setelah flu membaik. Gejala lainnya mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun, meski si virus HIV sudah merusak kekebalan tubuh si penderita, sampai HIV berkembang ke stadium lanjut, yaitu AIDS. Nah, namun sangat disayangkan, pada kebanyakan kasus, seseorang mengetahui bahwa dirinya terserang virus HIV setelah memeriksakan diri ke dokter, yang dimana akibat terkenanya penyakit parah yang menyebabkan rendahnya daya tahan tubuh. Penting untuk kita semua mengenali tanda-tanda awal infeksi HIV agar dapat segera mendapatkan perawatan yang tepat. Beberapa tanda-tanda gejala HIV yang muncul pada tahap awal itu yang pertama itu ada sariawan, yang kedua itu ada sakit kepala, yang ketiga itu ada radang tenggorokan hingga hilang nafsu makan, yang keempat itu ada nyeri otot, tulang badan, yang kelima itu ada pembengalan kelenjar getah bening. Faktor risiko HIV/AIDS. Proses penularan HIV/AIDS terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama melalui cairan kelamin dan yang kedua melalui darah. Sehingga faktor risiko HIV/AIDS tidak dapat dipisahkan dari 2 hal tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, seringnya berganti-ganti pasangan dan berhubungan seksual melalui dubur atau anus tanpa menggunakan kondom. Yang kedua, menggunakan jarum suntik secara bersamaan. Yang ketiga yaitu menerima transfusi darah dari donor yang terinfeksi. Yang keempat, penggunaan peralatan medis yang tidak disterilisasi secara benar. Yang kelima, transmisi dari ibu yang terinfeksi kepada anak selama proses kehamilan, persalinan, dan menyusui. Penting juga untuk mencapai kesadaran, pendidikan, dan perlindungan diri untuk mengurangi resiko penularan HIV dan AIDS. Nah, untuk pengobatan HIV sendiri biasanya menggunakan obat jenis ARV seperti etaviren, efaviren, dan lain-lain. Dokter juga akan memonitoring viral load dan sel CD4. Hitung sel CD4 akan membutuhkan waktu selama 3-4 bulan dan pemeriksaan viral load akan membutuhkan waktu selama 3-6 bulan. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun perlu diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Prep it up, stay HIV free. Prep it up, stay HIV free. Prep it up, stay HIV free.